Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Adiladaha, bisa dipanggil Febrian. Saya dari jurusan Manajemen Pemasaran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas. Baiklah, saya dari kelas Manajemen Pemasaran 1 akan menjelaskan materi terkait menggunakan cetak biru untuk membagi nilai. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama, latar belakang. Di dalam dunia bisnis dan perdagangan, kemampuan untuk memaksimalkan nilai dari setiap transaksi menjadi sangat penting. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mencapai hal ini adalah melalui penggunaan cetak biru atau blueprint dengan efektif. Jadi cetak biru ini berfungsi sebagai panduan untuk mengidentifikasi, membagi, dan memaksimalkan nilai dalam berbagai konteks perdagangan. Dan yang pertama, presentasi penawaran ganda merupakan teknik yang memungkinkan pelaku bisnis untuk menawarkan dua opsi yang memiliki nilai yang sama kepada pelanggan. Jadi sehingga menciptakan ilusi pilihan dan meningkatkan kemungkinan kesepakatan. Dan yang kedua, ada juga namanya keterampilan dasar perdagangan dalam menggunakan cetak biru. Dan ini sangat penting bagi individu yang baru dalam terjun ke dunia perdagangan. Yang ketiga, ada namanya negosiasi strategis dan penyesuaian taktik berdasarkan dinamika pasar. Jadi dengan ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana presentasi penawaran ganda, keterampilan dasar, dan keterampilan lanjutan dalam menggunakan cetak biru dapat efektif dalam membagi dan meningkatkan hasil perdagangan. Baiklah, selanjutnya tentang presentasi penawaran ganda yang sama dalam menggunakan cetak biru untuk membagi nilai. Dalam presentasi penawaran ganda yang sama dalam menggunakan cetak biru untuk membagi nilai adalah sebuah teknik yang digunakan dalam negosiasi dan perdagangan untuk memberikan dua opsi yang memiliki nilai yang setara kepada pihak lain. Jadi tujuannya yaitu untuk pendekatan untuk juga meningkatkan kemungkinan tercapainya kesepakatan dalam memberikan pilihan kepada lawan negosiasi. Jadi sehingga mereka merasa memiliki kontrol lebih besar dalam pengambilan keputusan. Jadi ada beberapa poin utama terkait teknik ini. Yang pertama, seperti teman-teman lihat, ada yang namanya ilusi pilihan. Dengan menawarkan dua opsi yang setara, pihak yang melakukan presentasi menciptakan ilusi pilihan bagi lawan negosiasi. Dan ini dapat mengurangi penolakan karena pihak lain merasa memiliki kendali dan dapat memilih opsi yang paling sesuai dengan preferensi mereka. Yang kedua, ada pengelolaan persepsi nilai. Jadi dalam banyak kasus, persepsi nilai dapat menjadi faktor penentu dalam negosiasi. Jadi dengan memberikan dua opsi yang sama nilainya, pihak yang menawarkan dapat mengelola persepsi nilai dari lawan negosiasi dan memastikan bahwa mereka melihat setiap opsi sebagai pemanfaatan. Yang ketiga, ada yang namanya meningkatkan peluang kesepakatan. Jadi teknik ini dapat meningkatkan peluang tercapainya kesepakatan karena lawan negosiasi tidak dihadapkan pada pilihan ya atau tidak, melainkan pilihan antara dua opsi yang disediakan. Yang keempat, ada namanya struktur opsi dengan cetak biru. Cetak biru atau blueprint dalam konteks ini adalah rencana atau panduan yang digunakan untuk merancang dua opsi yang signifikan dan lebih menguntungkan daripada yang lain. Yang kelima, ada yang namanya aplikasi praktis. Dengan misalnya dalam konteks penjualan produk, seseorang penjual dapat menawarkan dua paket
yang berbeda kepada pelanggan, di mana masing-masing paket memiliki harga dan fitur yang sedikit berbeda, tetapi nilai total yang setara. Baiklah, selanjutnya terkait keterampilan dasar perdagangan dalam menggunakan cetak biru untuk membagi nilai. Jadi dalam keterampilan dasar perdagangan ada melibatkan serangkaian kemampuan yang esensial bagi individu yang terlibat dalam aktivitas perdagangan untuk memaksimalkan nilai dari setiap transaksi. Jadi dalam konteks penggunaan cetak biru atau blueprint untuk membagi nilai, keterampilan dasar ini mencakup beberapa elemen kunci yang seperti teman-teman lihat. Yang pertama, analisis nilai. Jadi perlunya pemahaman mendalam mengenai komponen nilai dari produk atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, ada penyusunan strategi. Dalam penyusunan strategi, kita harus mampu menyusun strategi yang efektif berdasarkan analisis nilai tersebut. Jadi tujuannya untuk menyoroti keunggulan produk atau jasa dan bagaimana nilai tersebut dapat dibagi atau dikomunikasikan kepada pihak lain. Yang ketiga, ada komunikasi efektif. Perlu juga keterampilan berkomunikasi yang baik untuk menyampaikan nilai yang diidentifikasi kepada pihak lain. Ini termasuk teknik-teknik dasar dalam bernegosiasi, seperti membuat penawaran awal yang kuat dan memahami posisi lawan dalam negosiasi. Yang kelima, seperti teman-teman lihat, ada pemahaman pasar. Jadi perlu juga mengerti kondisi pasar dan bagaimana nilai produk atau jasa dibandingkan dengan pesaing. Dengan ini tujuannya untuk membantu dalam menyesuaikan strategi dan penawaran untuk memastikan tetap kompetitif dan menarik bagi pelanggan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu keterampilan perdagangan lanjutan dalam menggunakan cetak biru untuk membagi nilai. Di sini ada beberapa poin penting. Yang pertama, analisis mendalam, negosiasi strategis, pemanfaatan teknologi, pengelolaan hubungan, kreativitas, dan penyelesaian masalah. Baik, mungkin saya akan jelaskan sedikit terkait analisis mendalam. Perdagangan yang terampil perlu melakukan analisis mendalam terhadap situasi perdagangan, termasuk memahami kebutuhan, keinginan, dan prioritas semua pihak yang terlibat. Yang kedua, ada negosiasi strategis. Dalam negosiasi strategis, perlu keterampilan inti dalam perdagangan lanjutan. Ini mencakup kemampuan untuk merumuskan strategi negosiasi yang efektif. Yang ketiga, ada pemanfaatan teknologi. Sebenarnya ada penyesuaian taktik. Dalam situasi perdagangan yang dinamis, perdagangan perlu fleksibel dan mampu menyesuaikan taktik mereka sesuai dengan perubahan kondisi dan respon pihak lain. Yang keempat, seperti teman-teman melihat, ada pemanfaatan teknologi. Jadi teknologi ini memainkan peran penting dalam perdagangan modern. Perdagangan lanjutan harus mahir dalam menggunakan alat dan platform teknologi seperti media sosial dan platform e-commerce, dan seperti aplikasi-aplikasi lain yang tersedia di elektronik, di internet. Selanjutnya ada kreativitas dalam penyelesaian masalah. Keterampilan perdagangan lanjutan juga memerlukan kreativitas dalam mengatasi masalah dan menemukan solusi inovatif yang dapat memaksimalkan nilai bagi semua pihak. Jadi ini termasuk untuk berpikir di luar kotak dan mengembangkan pendekatan baru yang dapat menyelesaikan konflik atau mengoptimalkan hasil negosiasi. Jadi dengan menguasai keterampilan perdagangan lanjutan ini, perdagangan dapat menggunakan cetak biru untuk membagi nilai secara efektif dalam berbagai situasi perdagangan, memastikan bahwa setiap transaksi memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat. Jadi saya mengambil studi kasusnya yaitu PT Mayora Indah.
Mungkin pertama saya akan menjelaskan latar belakang dari PT Mayora Indah ini. Seperti teman lihat, PT Mayora Indah adalah salah satu perusahaan makanan dan minuman yang terkemuka di Indonesia. Perusahaan ini dikenal dengan berbagai produk unggulan yang memiliki daya tarik kuat di pasar domestik dan internasional untuk terus bersaing dan meningkatkan nilai transaksi. PT Mayora Indah mengadopsi penggunaan cetak biru sebagai strategis perdagangan utamanya. Baik, langsung saja dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perdagangan, PT Mayora Indah menerapkan cetak biru dalam 3 aspek utama. Yang pertama, ada teknik persentase penawaran ganda. Seperti yang saya jelaskan tadi, dalam teknik ini PT Mayora Indah mengembangkan presentasi penawaran ganda untuk produk-produk andalannya. Misalnya, dalam pemasaran kopi instan dan biskuit, perusahaan ini menawarkan berbagai paket penjualan dengan harga yang kompetitif. Jadi strategi ini memberikan ilusi pilihan kepada pelanggan sehingga mereka merasa memiliki kendali atas keputusan pembelian mereka. Yang kedua, ada keterampilan dasar perdagangan. Para tenaga kerja PT Mayora Indah dilatih untuk menguasai keterampilan dasar perdagangan, termasuk juga teknik komunikasi yang efektif, pemahaman produk yang mendalam, dan kemampuan untuk menyesuaikan penawaran sesuai kebutuhan pelanggan. Dan juga pelatihan memastikan bahwa setiap interaksi dengan pelanggan dapat menghasilkan nilai transaksi yang maksimal. Yang ketiga adanya keterampilan perdagangan lanjutan. Selain keterampilan dasar, PT Mayora Indah juga membekali tenaga penjualnya dengan penampilan perdagangan lanjutan. Hal ini mencakup analisis pasar yang lebih mendalam, strategi negosiasi yang canggih, dan kemampuan untuk merancang solusi perdagangan yang inovatif. Dengan keterampilan ini, para tenaga penjual dapat mengembangkan strategi yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika pasar. Jadi, PT Mayora Indah menunjukkan bahwa penggunaan cetak biru dalam strategi perdagangan dapat memberikan keunggulan yang kompetitif dan signifikan dengan memaksimalkan nilai transaksi melalui teknik presentasi penawaran ganda serta meningkatkan fleksibilitas dan hasil negosiasi melalui penguasaan keterampilan dasar dan lanjutan. Dan PT Mayora Indah berhasil mencapai efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan bisnisnya. Baiklah, jadi bisa disimpulkan bahwa penggunaan cetak biru merupakan strategi yang efektif dalam membagi nilai presentasi penawaran ganda. Keterampilan dasar perdagangan dan keterampilan perdagangan lanjutan ditemukan bahwa cetak biru tidak hanya membantu dalam memaksimalkan nilai transaksi, tapi juga meningkatkan fleksibilitas dan hasil negosiasi. Presentasi penawaran ganda mampu memberikan ilusi pilihan kepada pelanggan, sementara keterampilan dasar dan lanjutan dalam penggunaan cetak biru memungkinkan pelaku bisnis untuk mengembangkan strategi yang lebih canggih dan adaptif. Secara keseluruhan, pemahaman yang mendalam tentang penggunaan cetak biru dan perdagangan dapat memberikan keunggulan yang signifikan seperti yang saya jelaskan tadi, dan juga meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam mencapai tujuan bisnis. Baiklah, mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.